Shalom teman-teman, kembali lagi di Gocha United YouTube channel. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah online. Persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah hingga akhir. Nah, untuk mengetahui kita lebih lanjut lagi, kalian bisa mengikuti kita di Instagram dan fanpage Facebook. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gochaniti dimanapun kalian berada. Haleluya, semua sehat, amin. Siapkan hati kita untuk terima sesuatu yang dahsyat dari Tuhan hari ini, malam ini, amin. Siapkan hatimu, sama-sama kita berdoa yuk. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Sukacitamu melimpah atas setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Di Gocha United sekalipun Tuhan, secara online kami percaya Tuhan sukacitamu tetap nyata menyertai setiap kami. Kami mau memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Biarlah hati kami, mulut kami menyembah. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Yuk sama-sama kasih sorak-sorai buat Tuhan. Oh, kami terkagum, kami banggakan Kau Tuhan. Baik Tuhan,
akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami terkagum akan keindahan-Mu. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun cerita hidup kami, apapun musim hidup kami, Engkau tetap Allah yang setia. Engkau Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Saat ini Tuhan, kami mau ingat segala kebaikan-Mu. Kami mau ingat akan kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu jamahan-Mu. Kami perlu kasih-Mu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Mari naikkan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu. Besar kesetiaan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk penyediaan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dulu, sekarang, selamanya. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala
setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Oh, I lift my hands, Lord. Aku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau sediakan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman. Bertahtalah atas setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah-Mu. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Penuhi kami, kenyangkan kami dengan firman. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Nah, hari ini kita akan dengar firman lagi ya. Setiap Sabtu anak-anak muda dengar firman. Setiap hari kau mau buka online semua di mana-mana kau bisa dapatkan firman yang luar biasa. Hari ini kita akan bicara tentang pemalas. Mungkin anak muda bilang aduh nasihat lagi. Oh ya gitu firmannya yang enak gitu ya. Ini bukan waktunya enak-enak ya. Ini waktunya anak muda harus bangkit. Ini waktunya generasi harus bangkit. Ini waktunya kita anak-anak kerajaan surga harus tampil beda. Katakan amin. Katakan tampil beda. Dimanapun kau saat ini ada, ayo jangan letih lesu anak muda. Masih muda. Kalian tahu ciri khasnya anak muda itu adalah punya semangat. Nah, kalau ada anak muda yang loyo, yang teler, ini pasti siluman ya kan. Ayo mulai semangat ya. Kita mau baca ayatnya. Amsal 6 ayat yang ke-6. Ya, kita lihat baik-baik di sini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah apa? Bijak. Firman sampai make yang namanya semut jadi contoh. Padahal kemana-mana kalau kita lihat semut kita pasti matiin tuh semut. Karena semut itu mengganggu gitu ya. Mengganggu makanan kita. Kalau gigit gatal sekali gitu. Tetapi Alkitab mengambil satu tokoh hewan yaitu semut. Anak muda
masa kalian kalah sama semut, ya kan gitu ya. Yuk kita belajar dari semut. Ini sesuatu yang menggelikan kalau manusia harus belajar dari hewan. Karena sebenarnya manusia itu punya akal budi, akal pikiran. Manusia punya roh di dalam dirinya. Hewan hanya punya tubuh dan jiwa saja. Tapi kita perlu belajar dari semut, kata Alkitab. Perhatikanlah lakunya, ayo perhatikan kelakuannya, kelakuan semut. Apa sih? Oh, semut itu menyusahkan, semut itu mensekno gitu ya. Tapi Alkitab mencatatnya beda dan dikatakan dan jadilah bijak. Apa yang bijak tentang semut? Semut gak bijak sama sekali. Makanannya orang kok dimakan, bukan punya hak miliknya kok diambil begitu kan ya. Tapi di ayat 7 berkata seperti ini sifatnya semut. Yuk kita belajar ya anak muda. Biarpun tidak ada pemimpinnya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang mimpin, nggak ada pengaturnya, nggak ada penguasanya. Tapi semut menyediakan rotinya di musim panas. Dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, firman berkata, berapa lama lagi engkau berbaring? Ayo anak muda, kau bangun jam berapa setiap hari? Apalagi yang udah lulus sekolahnya, yang sudah enggak sekolah online, kau bangun jam berapa? Kemudian tidur jam berapa? Sepanjang hari 24 jam dalam hidupmu itu apa yang kau kerjakan? Sehingga firman ini muncul untuk mengajarin kita, bukan hanya mengajarin kalian, tapi juga mengajari saya ya. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Kapan bangunnya? Ayo bangun. Ini bukan hanya bicara fisik saja. Ini juga bicara mentalitas yang harus bangkit. Roh yang harus bangkit. Karena anak muda, sejak masa mudamu apapun yang kau tabur. Mungkin seakan-akan semuanya sia-sia. Tapi yang namanya benih ditabur 10, kemungkinan 1 itu akan tumbuh, ya kan gitu. Daripada tidak melakukan apapun. Mungkin sesuatu yang kau kerjakan sejak masa muda yang positif loh ya. Mungkin kalian berkata berdoa lagi berdoa. Kok rasanya nggak ada gunanya. Anak muda kalian sering berkata begitu kan. Pendeta selalu berkata berdoa. Baca Alkitab. Bantu orang tua. Ayo mulai kreatif. Rasanya kok nggak ada nasihat yang lain gitu kan. Tapi percayalah kalau kau melakukannya, kalau kau mengerjakannya dengan tekun, tidak ada kemalasan, tidak ada keengganan, maka apa yang kau tabur itu tidak ada satupun yang sia-sia. Sejak masa muda kalau kau erat melekat dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kalau sejak masa muda kau hidup dalam kebenaran firman, tidak ada yang sia-sia. Kalau sejak masa muda engkau hormat dan tunduk taat kepada Tuhan dan orang tua, tidak ada yang sia-sia. Toh pada akhirnya yang menerima hasil, yang menerima buah, yang menerima janji Tuhan, yang menerima yang namanya masa depan di tangan Tuhan, itu adalah dirimu. Jadi jangan malas, jangan enggan untuk melakukan nasihat. Jangan malas, jangan enggan untuk melakukan hal-hal yang positif dalam hidupmu. Khususnya di hari-hari ini. Bangunlah lebih pagi gitu ya. Tidur juga jangan terlalu malam, lebih pagi supaya besok pagi kau seger gitu. Anak saya perempuan kan. Nah seringkali dia tanya begini, Mama kenapa tuh orang-orang kalau liburan boleh bangun jam 10, jam 11, jam 12 seperti teman-teman saya. Saya nggak tahu siapa temennya yang bangun jam segitu kalau libur. Saya berkata di rumah kita jam 6 itu sudah harus bangun. Ya kan namanya anak-anak enggak mungkin bangun jam 4 pagi toh. Saya bilang jam 6 paling telat jam 8 kamu anak perempuan sudah harus bangun, udah harus mandi gitu ya. Nanti mau tidur siang lagi itu terserah, pokoknya liburan tetap harus bangun di jam itu. Nah, awalnya dia mulai merasa tersiksa rasanya gitu ya, kok ya jadi anak mama bangunnya pagi. Saya cuman bilang begini, kalau kau bangun siang sudah gak bisa mikir sesuatu lebih jernih. Kalau bangun pagi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan cepat, di waktu semuanya masih sepi, hening, kau akan menemukan embun Hermon. Kau akan menemukan yang namanya urapan yang baru. Ketika bangun pagi dengan keadaan seger, itu yang namanya pikiran itu jernih, bisa berkreasi, bisa memikirkan hal-hal yang baru. Kalau sudah bangun siang itu sudah enggak standarnya waktu orang bangun gitu ya. Itu yang namanya oksigen udah kacau, sirkulasi darah sudah kacau semua.
Nah anak muda kau mau jadi apa kalau bangunnya siang-siang terus seperti itu, ya kan? Kenapa firman berkata jam berapa kamu bangun, walaupun gak tertulis ya. Cuma dikatakan perhatikan tuh gitu ya, jangan tidur terus, berapa lama lagi kau harus berbaring, tidur-tiduran gak melakukan apapun. Ayat yang ke-10, kenapa Tuhan berkata jangan banyak tidur. Tidurnya paslah dengan waktu dan juga jangan kurang tidur ya, sesuai yang Tuhan kasih 8 jam, 6 jam dah begitu ya. Coba di ayat yang ke-9. 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Apa akibatnya? Kalau dari masa muda kau tidak belajar untuk mukul dagingmu ini supaya dia bergerak. Tidak mukul dagingmu ini supaya dia merasa tidak nyaman. Mau kapan? Tunggu tua, sudah terlambat ya. Justru sejak masa muda kalau kau melatih tubuhmu, kau melatih rohmu, itu akan menjadi yang namanya gaya hidup, akan menjadi lifestyle dalam hidupmu sejak masa muda. Dan berjalan dengan waktu, gaya hidupmu ini akan mempengaruhi seluruh aktivitas hidupmu dan kau akan lihat berbeda dengan orang-orang yang disebut pemalas atau membuang banyak waktu untuk hal yang sia-sia. Akibat dari pemalas, Alkitab mencatat seperti ini, terlalu banyak tidur, gak melakukan apa-apa ya. Pikiranmu juga gak boleh banyak tidur anak muda. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah perhatikan di situ, akan datang kemiskinan. Oh gak apa-apa, tenang aja, papa mamaku kan kaya. Itu papa mamamu, hidup seseorang itu gak pernah kita tahu loh. Up down itu ada di area yang namanya kedaulatan Tuhan. Seperti roda berputar seizin Tuhan, terkadang kita bisa di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Sekalipun firman berkata kau akan terus naik jadi kepala bukan ekor. Tapi tetap akan menjalani yang namanya proses hidup sejak masa mudamu. Oleh sebab itu ayo mulai latih tubuhmu ini. Latih dia di dalam doa, latih dia di dalam bekerja, latih dia dalam berpikir. Jangan isi sesuatu yang negatif. Satu saat ini suami saya suka sekali ngasih contoh gitu ya. Contohnya itu hewan, nah tetap hewan juga gitu. Ada beruang putih, terus ada beruang hitam gitu kan. Kemudian ada seorang yang pelihara nih hewan-hewan ini warnanya putih, warnanya hitam. Kemudian mereka dikurung di satu kurungan. Nah satu saat mereka itu pembatasnya dibuka dan bertempurlah mereka. Si hitam dan si putih gitu kan. Kemudian pertanyaannya, anak muda coba mikir. Beruang hitam dengan beruang putih ketika tarung mana yang menang? Ada yang jawab hitam gitu ya. Ada yang jawab putih kan gitu ya. Tapi coba dengar, siapa yang lebih banyak dikasih makan itu pasti menang. Karena punya tenaga yang ekstra. Nah begitu juga dengan tubuhmu, dengan rohmu. Tubuh ini tiap hari kau kasih makan. Tapi rohmu kadang-kadang kau enggak kasih makan. Ya kan? Kenapa ada anak-anak yang hidupnya suka ngelawan orang tua gitu ya? Karena apa yang dia makan itu yang membuat dia seperti itu. Kalau kau sejak masa mudamu, sejak anak-anak udah di sekolah minggu, remaja, pemuda, kau ngerti firman berkata hormatilah ayah dan ibumu. Nah maka apa yang kalian kerjakan? Kalian gak mungkin dikit-dikit teriak sama orang tua, dikit-dikit komplain sama orang tua, benar kan? Begitu juga firman berkata ada 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Itu dari sekolah minggu udah diajarin kan anak muda, remaja pemuda juga diajarin toh. Ketika tuannya mau pergi dia panggil karyawannya, dia panggil pegawainya gitu kan. Dikasih yang 1 5 talenta, yang 1 dikasih 2 talenta, yang 1 lagi dikasih 1 talenta. Kemudian gak lama kemudian tuannya pulang kembali ke rumah ya. Dan didapatkan yang punya 5 talenta, talentanya jadi 10. Nah, talenta itu apa sebenarnya? Sesuatu yang Tuhan percayakan, yang disebut potensi-potensi. Nanti saya akan jabarkan sedikit setelah itu kita selesai ya. Yang 2 jadi 4, yang 1 tinggal 1 tuh gitu. Nah yang 5 bertanggung jawab kepada tuannya dan berkata sudah menghasilkan buah, udah jadi 10. Kemudian yang 2 berkata sudah menghasilkan buah, jadi 4 gitu ya. Nah yang 1 marah-marah, bayangin. Yang 1 ini dia berkata, Tuan kau ini Tuhan yang jahat. Kau itu ngambil keuntungan dari orang-orang seperti kita. Ini bahasa sehari-harinya seperti itu ya anak muda ya.
Jadi yang satu talenta saya enggak ngapa-ngapain, saya kubur, dia bilang begitu. Tapi apakah Tuhannya berkata, aduh kok begitu sih, kan gitu. Enggak, Tuhannya akhirnya berkata, oh kamu hamba yang jahat. Nah, satu talenta itu diambil daripadanya, dikasih ke siapa? Dikasih yang punya 10 talenta. Yang berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi yang Tuhan berikan. Nah, anak muda ini waktu-waktunya gadget ini bisa kau gunakan dengan baik. Saya dapat banyak sekali broadcast, kemudian juga WA-WA dari beberapa anak muda yang luar biasa. Mereka kirim-kirim video, mereka menyembah Tuhan. Ada video-video dari beberapa anak muda yang mereka sudah lulusan kuliah, ada yang lulusan dokter, ada lulusan menggambar dan sebagainya. Mereka kirim ke saya tuh YouTube mereka. Mereka mulai mengkreatifkan diri, mengambil kesempatan di masa-masa seperti ini. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan apapun yang mereka terima bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, ini setiap hari saya ketemu ini anak muda, dia seorang dokter, tapi dia juga pendeta karena keluarga mereka melayani Tuhan ya, bapaknya dia gembala. Dia buat yang namanya pastor in health. Itu. Kalau ini mesti ngerti gitu ya, pastor in health gitu. Bagus, sebelum dia menjelaskan ada pujian penyembahannya dulu. Mungkin beberapa orang bilang begini, opo sih dokter mau jelasin aja pakai pujian penyembahan dulu. Tapi ini bagus, bisa menjangkau banyak anak muda juga, bisa menjangkau banyak orang juga. Dia menjelaskan tentang kesehatan, tapi dia tidak lupa mengikut sertakan Tuhan di dalam semuanya supaya tetap dia mau bilang ke semua orang, ini karyanya Tuhan. Amin ya. Nah, anak saya sukanya menggambar. Jadi ketika pandemi seperti ini, kan tuh di HP tuh ya, di HP smartphone ini itu ada yang namanya, saya nggak kurang paham apa tuh yang dia download segala macam. Nah, tiba-tiba dia bisa belajar menggambar di situ dan sebagainya. Nah, yang aneh gambaran-gambaran anak saya ini dipasang gitu kan. Lah kok teman-teman itu suka, akhirnya ditanya, kok pinter ya gambarnya, kok pinter ya gambarnya, gimana tuh caranya? Terus anak saya bilang kalau mau kirim foto ke saya gambarkan lewat ini, tapi sesuai dengan fotomu gitu. Terus teman-teman tanya begini, bayar berapa? Terus anak saya bilang terserah gitu. Ya, akhirnya dia jualan gambar gitu. Lumayan loh, satu gambar 75.000 gitu ya. Ada yang minta 3, ada yang minta 4. Jadi duitnya mulai bertambah di masa pandemi, semua anak-anak main game, semua anak-anak muda lagi nonton film Korea. Anak saya bisa menghasilkan uang, kan lumayan sih. Ini namanya talenta. Jadi saya bilang begini, gambar aja enggak apa-apa, mumpung HP-mu kan lagi canggih tuh. Kalau mama nggak bisa apa-apa. Nah, dia bisa menghasilkan sesuatu yang membuat dia merasa saya berguna juga di kondisi ini. Bisa juga. Nah, satu saat ini kesaksian terakhir ya. Karena anak saya mungkin seusia dengan kalian gitu, anak muda. Karena saya khotbahkan di anak muda. Kalau yang mendengar orang tua, ya ayo dukunglah anak-anakmu. Supaya mereka menemukan talenta mereka. Tidak menjadi orang-orang yang malas dengan banyak alasan karena situasi, kondisi, keadaan. Karena di dalam iman orang percaya, keadaan, kondisi itu tidak punya pengaruh untuk membuat kita hidup tetap perkasa di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Dan ini hari-hari ini dia mulai fotografer gitu kan ya. Awalnya ada satu teman komsel. Nah, dengar, komunitas gereja baik kan? Kadang-kadang kalian komsel di online juga kan, begitu ya. Dan dia diajak jadi asisten, awalnya jadi asisten untuk bisa ngarahkan gaya. Ternyata anak saya juga hobi. Nah, ini kan hobi, namanya hobi kan juga potensi yang Tuhan kasih. Dia hobi foto-foto juga. Nah, akhirnya dia diminta, ayo bantu saya di sisi ini gitu. Ternyata menurut temennya ini yang punya usaha ini bagus gitu. Nah, berjalan dengan waktu, akhirnya ini dalam 3 bulan ini anak saya bukan jadi asisten lagi, sekarang mulai foto, kemudian mulai dipercayakan lebih banyak dan tetap dapat fee, dapat saham dan sebagainya. Dan saya bilang sama anak saya begini, ketika kamu bergerak dengan iman, ketika kamu mulai percaya bahwa semua itu Tuhan yang atur, hidupmu sekarang ini namanya favor. Favor itu anugerah. Ketika semua orang berkata, aku lulus mau ngapain ya, aku lulus mau ngapain ya, mau cari kerja di perusahaan udah gak bisa masihan gitu kan. Mau bikin surat lamaran juga gak ada yang manggil gitu ya. Tapi ketika ada pekerjaan yang sesuai dengan talenta, yang mau dikembangkan, toh bisa berkarya,
toh bisa menghasilkan sesuatu buat dirinya. Ayo anak muda, apa yang kau punya? Kau suka menyanyi, ayo nyembahlah Tuhan. Sesuatu yang Tuhan mau siapkan, kau dan saya tidak akan ngerti. Tapi tetap percaya, kau bisa main musik, ayolah main musik untuk Tuhan. Kau bisa gambar, ya gambarlah dengan yang namanya segala macam yang canggih-canggih di HP itu. Kalau Tante Valen gak ngerti gitu ya, apa yang kau bisa kerjakan? Kalau kau bisa masak, ayo masak, jualanlah, buka open PO begitu. Ini waktu-waktunya, kau harus benar-benar mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Ini waktunya perbedaan antara orang-orang yang disertai Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itu akan sangat terlihat. Justru di keadaan yang tidak mungkin, engkau harus bersinar. Di keadaan yang namanya gelap, engkau harus memancarkan terang Kristus. Setuju, katakan amin. Ayo buang itu rasa malas, ini daging ini harus dipukul ya. Kalau dia nggak bisa dipukul, kau pukullah dengan benar-benar dipukul gitu supaya dia rasa sakit dan dia bangun gitu ya. Ayo bangunkan rohmu anak muda. Saya sayangkan kalau di hari-hari ini banyak anak muda yang tertidur, orang-orang Kristen yang tertidur. Sebenarnya ini waktu-waktunya kita menabur dalam doa. Ini waktunya kita berseru sama Tuhan. Ini waktunya mengerjakan apa saja yang Tuhan perintahkan. Setelah semua ini lewat, engkau sejak masa mudamu akan menuai limpah-limpah dan lipat kali ganda. Sehingga hidupmu sungguh-sungguh akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ayo mari anak muda, pejamkan mata yuk. Sekarang taruh kedua tanganmu di dada. Renungkan kebenaran firman. Coba kau ingat-ingat, kau ini pemalas atau bukan? Kalau kau berkata, iya tante saya ini pemalas, iya Bu Valen saya ini males loh ya. Mau bergerak, bersihin kamar mandi ya males, bersihin ranjang ya males, bersihin lemari ya males. Ayo mulai bangun, itu kan hal-hal yang kecil, bantu orang tua males. Turun ranjang lipat selimut aja males. Nah kalau perkara kecil saja kau tidak bisa kerjakan, mau kerjakan perkara besar yang seperti apa? Ayo sambil merenung, sambil tertawakan dirimu sendiri. Hai pemalas, ya kan? Ayo kita berdoa ya. Bapak terima kasih. Kau lihat anak-anakmu dimanapun mereka berada. Saat mendengarkan firman, biarlah tangan kuasa rohmu menjamah setiap hati. Bangunkan kami kembali dengan pemikiran-pemikiran yang benar. Dengan cara berpikir kerajaan surga. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang disebut pemalas. Tapi kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan diandalkan oleh Tuhan. Sekalipun kami masih muda. Karena firman berkata, jangan kau anggap dirimu muda. Karena kalau Tuhan sudah pilih, maka Tuhan akan perlengkapi, Tuhan persiapkan. Sehingga kau bisa jadi berkat bagi keluargamu, bagi orang tuamu, bagi teman-temanmu. Bahkan satu saat Tuhan akan menjadikanmu berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami selesai dengan firman, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan terus pimpin tuntun kami untuk kami menyelesaikan setiap talenta potensi yang Tuhan percayakan bagi kami sejak masa muda kami bahkan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.